Osniur maida mambut merningot janji madung salbu 2009 menjadi awal perjalanan JR Saragih kembali ke kampung halaman. Tak seperti pulang kampung pada umumnya, JR Saragih membawa bekal untuk membangun kampungnya. Tak sedikit yang ragu akan kedatangannya ke tanah Simalungun. Makam sang nenek yang ada di Pematang Raya ini menjadi bukti bahwa JR Saragih kental berdarah asli Simalungun. Kegiatan seperti ini menjadi rutinitas wajib JR Saragih. Meski baru langkah awal, agaknya proses ini berjalan mulus. Hingga Pilkada Simalungun 2010 terlaksana, semua masih berjalan sesuai rencana. Menang adalah hasil perjuangan dan doa bersama. Tak lepas dari keluarga tercinta dan kepercayaan masyarakat untuk JR Saragih sebagai pemimpin di Simalungun. Tak lama berselang, belum lama dilantik sebagai Bupati Simalungun periode 2010-2015. JR Saragih dilaporkan dengan tuduhan suap Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar kala itu. Ironinya, pelapor adalah mantan kuasa hukumnya sendiri. Tuduhan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya tersebut membawa nama JR Saragih hingga ke Mahkamah Konstitusi dan mengharuskannya beberapa kali mendatangi kantor MK. Tersandung kasus di awal kepemimpinan JR Saragih yang menguras tenaga dan waktu tak membuatnya patah semangat. Berangkat dari kebenaran yang ada, membuktikan bahwa JR Saragih memang pantas sebagai sosok yang dipercaya oleh masyarakatnya. Tahun 90 sudah ditetapkan ibu kota raya ini. 22 tahun tenggelam, 20 tahun. 2 tahun baru terakhir ini dikenal orang. Pembenahan infrastruktur Kabupaten Simalungun menjadi prioritas utama sebagai tujuan pembangunan. Pembangunan jalan dan kawasan perkantoran mengubah wajah Pematang Raya sebagai ibu kota Kabupaten Simalungun. Perubahan pembangunan ibu kota Pematang Raya selaras dengan mulai berkembangnya masyarakat sekitar. Hal tersebut dilihat dari ramainya aktivitas masyarakat yang sebelumnya relatif sepi. Padahal kecamatan ini telah ditetapkan sebagai jantung Kabupaten Simalungun, bahkan jauh sebelum JR Saragih terpilih sebagai bupati. Pembangunan jalan memang sangat penting untuk mempermudah akses dari satu kampung ke kampung lain atau kampung terjauh yang membutuhkan akses ke ibu kota Simalungun. Selaras dengan infrastruktur jalan, pembangunan jembatan-jembatan di Kabupaten Simalungun juga mulai terlihat. Tak semata hanya ingin melihat hasil jadinya pembangunan, JR Saragih juga melihat langsung dari setiap proses yang ada di lapangan. Ia tak sendiri. Bersama para kepala dinas juga menjadi terbiasa melihat proses pembangunan di Kabupaten Simalungun secara langsung. Tentu tak mudah menyatukan isi kepala dari setiap rekan kerjanya di pemerintahan ini. JR Saragih dikenal pintar untuk strategi menyatukan berbagai ide yang muncul. Satu lidi mungkin rapuh, segenggam lidi akan kuat untuk digunakan. Disinilah JR Saragih setuju tugasnya sebagai pelayan di Simalungun akan sempurna dengan dukungan dari para SKPD. Pembangunan bukan hanya sekedar infrastruktur jalan maupun gedung.
Sebagai orang yang pernah berkarir di TNI Angkatan Darat, JR Saragih juga banyak melakukan pembangunan sumber daya manusia. Ia sadar membangun manusia akan lebih sulit. Diperlukan bekal dan modal yang besar dan harus dimulai dari usia sekolah. Untuk itulah, JR Saragih perhatian betul akan pendidikan anak-anak di Simalungun yang akan menjadi emas untuk Kabupaten Simalungun dan kelak akan mengharumkan nama bangsa. Langboy pinahon tuma mensukseson kita, terutama adalah di bidang kesehatan dan pendidikan. Maka tidak ada lagi anak kita yang tidak sekolah. Berapa banyak anak-anak kita yang tidak mampu sekolah SD, SMP, SMA. Ini menjadi anak asuh pemerintah daerah Kabupaten Simalungun. Dari banyaknya program yang telah berjalan, kemudahan demi kemudahan begitu jelas dirasakan masyarakat Simalungun. Satu hal yang tak luput dari ingatan adalah tersedianya bus perintis yang dikelola oleh pemerintah kabupaten bersama PT Damri. Armada ini adalah terobosan yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat. Bus yang ada bisa mengantarkan warga ke 3 trayek yang berbeda dengan jarak tempuh yang jauh. Tentu keberadaan bus ini membantu akses masyarakat untuk mendatangi ibu kota kabupaten atau berkunjung dari kampung satu ke kampung lainnya. Seperti pengakuan salah seorang warga penumpang bus ini. Sebenarnya naik bis lah Pak, apalagi kami 4 orang. Kalau udah sempit kalau di dalam kereta itu, naik kereta kan udah sempit. Sepeda motor? Ya sepeda motor ya, sempit. Jadi kalau ada Damri gini, kalau ada bus lagi kan lebih enak kan gitu. Kami merasa senang Pak. Senang, Pak. Bisa lancar urusan kami ke Pematang Raya ini Pak. Oh begitu. Sebelumnya ada nggak transportasinya Bu? Oh nggak ada langsung Pak. Oh gitu ya, harus menyambung lagi ya? Iya mesti nyambung. Sebagai bupati yang dipercaya masyarakat Simalungun, JR Saragih selalu berpegang pada pelayanan masyarakat. Peningkatan pelayanan kesehatan mutlak sebagai program yang perlu dipertahankan. Pembenahan demi pembenahan terus diupayakan agar masyarakat merasakan pelayanan yang sama dalam kesehatan. Lebih dari 34 puskesmas yang ada di Kabupaten Simalungun telah memberikan pelayanan 24 jam. Beberapa di antaranya dipersiapkan sebagai puskesmas yang menerima pasien rawat inap. Lima tahun memimpin bukanlah hal mudah untuk JR Saragih. Karena pembangunan daerah tak akan berjalan tanpa kerjasama dari banyak pihak, termasuk masyarakatnya. Berbekal kepercayaan masyarakat mengantarkan JR Saragih untuk kembali memimpin periode keduanya. Berdasarkan tata cara dan agenda penyelenggaraan pemilihan umum 2015, KPU Simalungun menetapkan 4 nama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Simalungun yang lulus verifikasi dan layak berkompetisi pada pemilihan umum 9 Desember 2015. Dr. JR Saragih SA MM, wakilnya Insinyur Amran Senaga MSI, jalur partai politik Partai Demokrat, jumlah kursi dukungan 11 kursi. Sebelumnya penetapan ijazah asli JR Saragih sebagai salah satu syarat sempat disinyalir palsu. Namun kebenaran masih berpihak pada JR Saragih. Terkait masalah ijazah JR Saragih SA FM sudah kita lakukan klarifikasi ke suku dinas Jakarta Pusat dan ke dinas provinsi Jakarta DKI Jakarta. Hasilnya kita memutuskan bahwa ijazah Dr. JR Saragih
memenuhi syarat. 25 Agustus 2015, KPU Kabupaten Simalungun menggelar rapat pleno terbuka. Pengundian nomor urut bagi 4 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Simalungun. Tak ada yang mengira nomor urut 4 kembali didapatkan JR Saragi sebagai nomor urutnya untuk maju di Pilkada Simalungun dengan calon wakilnya kali itu Amran Sinaga. Apakah nomor 4 ini akan kembali membawa keberuntungan seperti periode pertama JR Saragi? Entahlah. KPU Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara membatalkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jopinus Ramli Saragi dan Amran Sinaga. Hal ini dikarenakan Amran Sinaga divonis 4 tahun penjara dalam kasus pembalakan liar hutan lindung Simalungun. Seperti petir di siang hari, kabar tak sedap datang dari KPU Simalungun menyatakan pasangan nomor urut 4 ini dicoret dari Pilkada Simalungun 3 hari sebelum Pilkada serentak yang direncanakan pada 9 Desember 2015. Amran Sinaga yang merupakan pasangan JR Saragi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berkekuatan hukum tetap pada keputusan Mahkamah Agung. Tak percaya dan kesedihan melanda para pendukung JR Saragi Amran Sinaga. Tanpa aba-aba mendatangi KPU Simalungun kala itu, mempertanyakan soal keputusan tersebut, bahkan menunggu hingga malam. Batalkan pasangan calon nomor 4. Alasan pembatalan sendiri apa ya, Bu? Pertama, putusan daripada Mahkamah Agung tentang wakilnya masalah pidana yang dari Mahkamah Agung keluar. Kedua, kita diperintahkan oleh KPU Sumatera Utara agar membatalkan. KPU Pusat menunda pelaksanaan serentak di 5 daerah di Indonesia. Kabupaten Simalungun salah satunya. Pemilu di Simalungun ditunda tepat sehari menjelang pemilu yang direncanakan pada 9 Desember hingga waktu yang belum ditentukan. Banyak pihak yang kecewa, baik itu masyarakat, pasangan, serta para pendukung, terlebih pasangan JR Saragi dan Amran Sinaga, serta pendukungnya yang sangat dirugikan. Dengan sigap JR Saragi bersama para pendukung mendatangi PT UN Medan, Sumatera Utara. Terima kasih kepada PT kepada semua masyarakat Simalungun bisa melaksanakan pilkada bersama-sama dan saya mengharapkan Simalungun tetap kondusif. Terima kasih. Ini bentuk penzoliman, Bang. Hari ini saya langsung kembali melaksanakan konsolidasi dan seluruh masyarakat kembali datang ke TPS untuk bersama-sama melakukan demokrasi bersama-sama, memilih siapa yang dicintai, yang diharapkan mereka. Tanpa menunggu lebih lama, kurang dari 1 kali 24 jam, JR Saragi kembali ke Simalungun dengan membawa kabar yang membuat banyak hati tenang, bahkan menangis haru. JR Saragi dan Amran Sinaga kembali ikut dalam kontestasi Pilkada Simalungun.
sempat ditunda, akhirnya pilkada di Kabupaten Simalungun terlaksana pada 10 Februari 2016. Pasangan nomor urut 4 yang sempat dicoret, JR Saragih, Amran Sinaga, unggul memenangkan pilkada 2015. Sepertinya nomor 4 membawa keberuntungan kembali. Artinya JR Saragih kembali memimpin Kabupaten Simalungun periode kedua. Tentu kemenangan ini adalah perjuangan bersama yang mendukung hingga hari ini. Seperti tak ada habisnya, masalah datang melanda. Perkara Wakil Bupati terpilih Amran Sinaga ternyata tak berhenti sampai di situ. JR Saragih harus merasakan dilantik sendiri tanpa wakil bersama pasangan kepala daerah terpilih lainnya di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta kala itu. Sebagai orang yang memegang komitmen dan kesetiaan, JR Saragih menjemput Amran Sinaga dari lapas kelas 2A Pematang Siantar setelah akhirnya bebas dari kasus yang sempat menjeratnya. Di periode kedua ini, JR Saragih masih terus fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Simalungun. Seperti energi yang tak ada habisnya, JR Saragih terus berkunjung ke tengah-tengah masyarakat, memenuhi janjinya sebagai pelayan masyarakat. Pembenahan fasilitas kesehatan dan alat-alat kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit umum daerah yang ada. Apakah saudara siap untuk dilantik? Siap. Belum. Sekali lagi. Ayo semangat semua. Apakah saudara siap untuk dilantik? Siap. Hari itu Pantai Bebas Parapat sangat ramai sekali, dipadati oleh kader Partai Demokrat yang berasal dari seluruh daerah di Provinsi Sumatera Utara. Di sana hadir Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang kala itu dijabat oleh Hinca Panjaitan yang mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Bendera Pataka sebagai simbol kebesaran yang diterima JR Saragih kala itu adalah sebagai tanda pada 28 April 2017 JR Saragih resmi menjadi Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara. Tentu ini menjadi sebuah PR sekaligus amanah mulia bagi JR Saragih. Saya terima dan akan saya sebarkan di seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kepercayaan dan dorongan besar dari masyarakat yang ia dapatkan menggerakkan JR Saragih maju dan mengikuti Pilkada Sumatera Utara 2018 sebagai bakal calon gubernur. Berbekal kepercayaan dari masyarakat bersama Partai Demokrat, JR Saragih yakin mampu membawa perubahan. Perjalanan terasa panjang dan tak sedikit yang dikorbankan baik moral maupun material. Namun dukungan keluarga besar, sahabat dan masyarakat menjadi bahan bakar yang menjadikan JR Saragih terus bersemangat, tetap fokus akan tujuan utama.
9 Januari 2018, JR Saragih dan Ance yang diusung 3 partai politik diantar oleh ribuan simpatisan mendaftar ke KPUD Sumatera Utara. Seakan menjadi langkah awal sebuah perjalanan JR Saragih dengan semua kemungkinan yang ada. Sedikit kembali ke belakang, keseriusan JR Saragih maju di Pilkada Sumatera Utara 2018 jelas terlihat, mengikuti kelengkapan berkas dan pemenuhan syarat yang diberikan. Namun, yang tak terduga terjadi. Saudara, pasangan bakal calon gubernur Sumatera Utara Yopinus Ramli Saragih atau yang lebih dikenal dengan JR Saragih dan Ance Selian menyatakan tidak lolos pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Saya minta sama semua pencinta JR Ance, tetap kita melakukan yang terbaik, tidak ada satu pun boleh ribut. Ya, biarkan hukum yang berjalan. Ya, semua kita solid. Kita nggak perlu salahkan yang mana. Biarlah nanti keputusan masih ada di atas manusia Tuhan. Saat kekuatan sedang dikerahkan, doa telah dipanjatkan. Disitulah ujian kembali dirasakan. JR Saragih digantikan sebagai Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara. Tentu bukan hanya JR Saragih yang kecewa bukan kepalang. Simpatisan bahkan tak menyangka hal ini benar-benar terjadi. Sebuah kesabaran dan rasa ikhlas yang berbuah manis. Sempat diragukan soal ijazah SMA yang dimiliki JR Saragih dan menyeret namanya. Belakangan, berkas kasus yang telah masuk ke Polda Sumatera Utara tersebut di SP3. Ya, bagaimana mungkin dokumen berharga yang ia gunakan selama ini bisa dipertanyakan kebenarannya? Meski telah melewati berbagai rintangan, sebagai Bupati Simalungun yang cinta dengan masyarakatnya, kembali fokus dalam program kerja yang berjalan. Perhatian yang tak pernah putus dan melayani, terus ia berikan kepada seluruh masyarakat Simalungun. Memberikan pelayanan ke masyarakat adalah tujuan utama JR Saragih. Untuk itulah, energi penuh ia berikan agar masyarakatnya tetap mendapatkan pelayanan. Membangun daerah bukanlah hal mudah, seperti mendirikan satu bangunan atau gedung. Perlu membangun masyarakatnya terlebih dahulu. Untuk itulah, JR Saragih sangat mengutamakan fasilitas kesehatan, agar masyarakat bisa merasakan hal yang sama dalam bidang kesehatan dan merata hingga ke pelosok kabupaten. Hal tersebut bisa dirasakan langsung dari pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas 24 jam dan beberapa rumah sakit umum daerah. Kegiatan pemeriksaan secara gratis juga adalah agenda rutin JR Saragih. Tak hanya sebagai Bupati Simalungun, kesigapannya dalam membantu masyarakat dalam kesehatan juga muncul secara pribadi. Pak JR bantu kami pernah waktu anakku mau kuliah ke Bandung dulu, dia datang, dia datang, bawahannya datang ke sini ngasih uang. Bersamaan dengan pembangunan fasilitas kesehatan, perihal administrasi juga adalah hal yang sangat perlu diperhatikan, seperti urusan kependudukan dan catatan sipil. Hal ini mungkin terlihat sepele, namun sangat berarti untuk masyarakat. Untuk itulah JR Saragih tak tanggung-tanggung menjemput bola ke masyarakat dengan rutin mengadakan kegiatan seperti ini secara gratis dan bergulir dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya.
sehingga bisa terlaksana dan dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Simalungun yang tersebar di 32 kecamatan. Apa yang dimiliki hari ini, ada bagian orang lain di dalamnya. Berpedoman dari sanalah sebagai manusia sosial, JR Saragih rutin memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya karena sebagai seorang bupati, secara pribadi pun JR Saragih sering kali memberi bantuan kepada masyarakat Simalungun. Hal yang nyata terlihat dari tanggung jawabnya kepada korban KM Sinar Bangun yang tenggelam pada 18 Juni 2018 lalu. Sebagai orang tua, JR Saragih tak tega melihat kesedihan para korban yang kehilangan orang tua atas peristiwa tersebut. Sebagai bupati yang paham pentingnya pendidikan dan sebagai pemilik Yayasan Evarina, ia berkomitmen membantu pendidikan anak yang menjadi korban tenggelamnya kapal Sinar Bangun. Beberapa bahkan mendapat beasiswa bersekolah di SMA, SMK Kesehatan Evarina. Untuk mengenang peristiwa yang memakan banyak korban tersebut, pemerintah Kabupaten Simalungun membangun Tugu KM Sinar Bangun yang diresmikan oleh JR Saragih sebagai bupati. Tugu yang disertai dengan nama dan tanggal lahir korban tersebut diharapkan bisa menjadi kenangan untuk keluarga korban. Turun langsung ke tengah-tengah masyarakat dari awal hingga kini menjadi rutinitas bagi JR Saragih yang tak bisa lepas, seperti mendatangi rumah-rumah ibadah di Kabupaten Simalungun. Tak hanya mengunjungi gereja-gereja yang ada di Kabupaten Simalungun, mengunjungi rumah ibadah seperti masjid juga kerap sekali dilakukan. Ia tak sendiri, tak jarang ia membawa keluarga besarnya, juga menghadirkan para SKPD Kabupaten Simalungun. Memberi pelayanan kepada semua orang, sebagai pemimpin di Kabupaten Simalungun menjadi janji JR Saragih. Tak hanya masyarakatnya, siapapun yang datang ke Tano Habonaron Dobona ini akan disambut dengan ramah yang menjadi ciri khas masyarakat Simalungun. Hingga kini, menjelang berakhirnya masa jabatan di periode keduanya, JR Saragih selalu memberikan yang terbaik dengan melayani masyarakat tetap sepenuh hati, seperti pertama kali ia dilantik menjadi bupati. Merangkul semua jajaran SKPD agar tetap bekerja untuk masyarakat. JR Saragih percaya yang mendukungnya sejak awal tak akan pernah meninggalkannya.